Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Ini hari Minggu ya, waktunya penanganan umum. Jadi panjenengan mau servis ya datangnya hari Sabtu dan hari Minggu. Di sini kita ngadepin satu Air King. Ini keluhan dari yang punya, yaitu performnya nggak ada. Ditarik nggak ngelos, putaran atasnya mentok. Kemudian kalau gigi 1, 2, 3 lepas gas, tarik lagi itu ngempos. Kalau bahasa kita itu angup. Nah, barangkali ada hal yang sama yang dialami sama teman-teman punya Air King. Kalau suara ini ya wajar Air King. Oke, saya ulangi, keluhannya si pemilik adalah performa nggak bisa maksimal, larinya mentok. Kemudian setiap lepas gas, tarik itu ada angupnya dulu, terus gandulnya banget. Gandul itu misal kita lagi ngebut, lepas gas itu mesin terlalu engine brake-nya terlalu tinggi, itu gandul loss gas namanya. Nah, kalau tarikan gandul udah ditarik tapi motornya stay alias ngegantung, itu namanya gandul tarik sama gandul lepas gas. Beda-beda ya, nanti jadi agak sedikit paham tentang bahasa saya, bisa diterima sama panjenengan. Hakikatnya sama sih lah. Misalnya kayak jenengan kalau lepas gas itu ngedangdul atau gandul atau ketahan kan nggak enak ya. Mesin terlalu cepat turun, RPM-nya terlalu cepat turun. Ini ada kemungkinan apa saja yang bakal menjadi bahan untuk kita koreksi. Siapa tahu Anda juga sama, nanti jadi kita cari bareng-bareng. Oke, yang lepas businya. Yang perlu dilakukan pengecekan pertama kali adalah melakukan pelepasan busi untuk mengontrol seberapa banyak bahan bakar yang diterima oleh mesin ini. Dari busi itu kita bisa tahu bahwa motor ini keiritan atau keborosan, atau motor ini mengalami kebocoran kompresi. Cara mengecek kebocoran kompresi itu banyak banget, tapi cara paling mudah ya dari sini. Misal mesinnya kering, nggak basah-basah gitu. Ya, busi seperti ini menunjukkan bahwa motor ini mengalami kekeringan di puncaknya. Ya, kekeringan di puncaknya adalah maksudnya, jadi motor ini top speednya malah kekurangan bahan bakar. Tapi di RPM bawahnya dia bisa masuk kategori bahan bakarnya cukup, bahkan masuk kategori lebih. Jadi ciri-cirinya adalah warna busi bagian bawah sini ada kebasah-basahan. Kemudian di celah ringnya ini ada seperti pekat. Nah, ini menandakan seperti ini. Pada saat putaran rendah atau RPM bawah hingga RPM menengah, bahan bakarnya itu bisa dikatakan cukup, bahkan terjadi lebih pada RPM tengah. RPM atasnya, puncaknya, dia kekurangan bahan bakar. Makanya di sini berwarna dominan putih. Jadi hati-hati teman-teman kalau melihat busi ini merah bata tapi bawahnya basah, berarti bawahnya ngempet atau kebanyakan bahan bakar tapi atasnya kurang. Kalau kebalikannya, atasnya hitam, bawahnya kering, itu juga masalahnya di bawah kurang, di atasnya berlebihan. Apa bisa begitu? Bisa. Nah, kalau kayak gini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sistem membra yang terlalu rapat atau yang sudah ditekuk-tekuk pada katup penutupnya. Kemudian knalpot yang terlalu rapat bisa karena jenis knalpotnya, sarangannya, atau memang kotor aja. Kalau kotor ya kayak gini jadinya bos, putaran atasnya ngempet, kering, bawahnya basah banget ya. Dua kemungkinan itu akan kita cari tahu dengan cara bongkar. Kita akan cek membran sekaligus nanti cek lubang-lubang pada buring untuk mengetahui langkah buangnya bagaimana. Nah, sekarang waktunya ndelok wong bongkar. Nah, di sini juga teman-teman bisa mulai menganalisis. Di sini banyak bahan bakar. Nah, perhatikan moncong karbo atau karet filternya ini juga konektor ke moncongnya. Terus di sini basah, terus ada kayak hitam-hitaman seperti ini. Jika karetnya original, ini bukan dari lelehan karet ya, melainkan ini adanya bahan bakar dari karter yang nyembur ke karburator atau adanya tekanan balik.
maka teman-teman sudah bisa mulai sedikit ada pandangan ini membran open. Membran open bisa jadi, atau membran bocor, atau membran ada retak atau ada pecah. Oke ya, karena nyembur balik. Nah, apakah hanya seperti itu? Tidak. Jadi kalau sudah ada pertanda di sini basah, adanya semburan, ada potensi ring dan sehernya bocor. Maksudnya dari kompresinya, apakah ringnya menipis atau buringnya baret atau memang hanya membran saja gitu. Oke ya. Jadi sambil membongkar kalian sudah mulai berpikir, analisa terus berjalan, namanya analisa dinamis. Standar. Untuk karbu kita lihat nanti saja. Tapi aku kan beli Sigma dewek. Seret banget. Tahan. Oke, nah ini buat teman-teman, kalau bongkar buring King, jika mengeluarkan ininya terlalu keras, itu ada potensi akan lock bagian bawah. Jadi bagian bawah sini masuk ke crankcase-nya, ini akan menjepit. Nah, ini motor makin panas makin tidak bertenaga, karena buringnya buring yang terjepit di bawah sini. Jadi memang di area sini itu tidak boleh longgar, tapi juga tidak boleh seret. Nah, ini seret banget sampai kita itu dorongnya agak kuat. Ini akan berpotensi ketika mengalami pemuaian, bagian bodi bawah piston akan mengalami luka atau mengalami kesempitan yang ekstra. Jadi pastikan teman-teman kalau masang buring itu masuk ke crankcase-nya itu enak, bless gitu loh. Terus keluarnya juga nggak terlalu seret. Kalau seret itu nanti akan menjepit, nanti dampaknya piston bagian bawah akan luka parah. Kalau di bawah ngebut tambah loyo, maksudnya makin panas makin loyo. Nah, ini belum kita angkat, kita akan lihat bareng-bareng. Ini nyopotnya susah berarti seret. Kalau seret piston pasti luka. Nah, oke, jangan lihat dulu, perhatikan. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Karena ini masuknya seret banget, akhirnya bodi piston rusak. Nah, pasti rusak di bagian bawah parah. Makanya kalau panas loyo ini motor. Buring seret. Seret bisa bukan karena quarter. Quarternya udah longgar, tapi pas masuk sini dipres lagi, kan menyempit. Ini pasti depan belakang rusak pistonnya. Masih. Nah, keluarkan. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi, masang buringnya nggak kira-kira alias dipaksa ini. Tuh, ini luka parah, efek pemuaian blok yang tidak bisa memberi rongga gara-gara masangnya itu dipaksakan, karena karter seret kok buringnya dijejel ke wae. Oke, sementara bagian atasnya, nah di sini mengalami longgar. Jadi bagian atas longgar karena atasnya nggak kejepet. Nah, bagian bawah dipres. Ini kan bisa dikatakan hampir nggak ada masalah di bagian atas, ya kan? Tapi bawahnya seret
Di peti yang hijau ya. Ini original dan ini stangnya dipaksa kerja keras. Kita cek stang, untuk stang oke lah. Ini hari Minggu servisan rutinan, jadi tidak ada penanganan penggantian part ya, karena hari Minggu juga tempat puput dan lain sebagainya tutup. Kita akan tangani cepat aja ini. Nah, yang perlu menjadi perhatian buat teman-teman, nah di bagian ini itu boleh digerinda, boleh diamplas apabila seret. Nah ini. Jadi kalau kalian masukin buring kok di sini agak sepan, itu boleh diamplas. Atau mau gerinda ya terserah kalian. Intinya masuknya itu enteng, jangan sampai seret didorong apalagi dipukul-pukul. Nah biasanya ini buring OB, buring overburst itu biasanya akan mengalami perubahan posisi dimensi atau diameternya, sehingga akan mengalami seret alias sepan di bagian ini. Nah kemudian ini kan OB ini ya. Nah di sini overburst. Nah ini overburst semi full. Overburst semi full itu maksudnya adalah dimana di bagian sini itu dibabat habis aluminium bloknya, diganti dengan baja semua, logam semua. Terus di sini mengalami peregangan celah, tapi di sini dikasih trip perongga. Tapi masuknya kan seret, akhirnya ini mingkup. Itu loh bos. Jadi pada waktu dipasang, dipaksa ini kan menyempit. Akhirnya bagian bawah itu lebih sempit daripada bagian atas. Nah sedangkan buring itu harusnya bagian bawah lebih lega timbang bagian atas. Nah ini kebalik, makanya performa atasnya mentok. Kalau dipaksa terus mesinnya jerit. Nah ini akan menyebabkan karburator nyembur parah. Kenapa? Pada saat piston turun ke titik TMB, untuk mendorong ke atas lagi itu butuh gaya sentrifugal yang lebih tinggi. Nah, dikarenakan di bawah berat, maka tekanan kompresi karter akan dipaksa lebih tinggi daripada umumnya. Walhasil akan mendorong titik balik waktu si membra untuk mengalami close membranya. Dalam sebuah putaran, jika ada satu titik yang mengalami berat, itu otomatis akan menciptakan keterlambatan interval ritme mesin itu sendiri dalam langkah yang harus didapati. Ini 2 tak. Walaupun 2 tak, dia butuh tetap 4 proses. Isap, kompresi, kerja, alo bakar, terus buang. Itu harus tetap terjadi. Bukan berarti motor 2 tak itu hanya 2 pekerjaan. Ya, algoritma mesin 4 langkah kerja itu pada 4 tak. Sedangkan pada 2 tak, 4 pekerjaan dilakukan dengan 2 langkah saja. Jadi dasar pekerjaannya adalah sama. Tetap 4 kali, harus ada hisap, harus ada kompresi, harus ada kerja, harus ada buang. Cuma disingkat, jadi 2 langkah dapat 4 pekerjaan. Berbeda dengan 4 tak, untuk mendapatkan 4 pekerjaan, dia harus melakukan 4 langkah kerja. Paham ya? Paham. ...58, berapa ini? Kira-kira aja lah. Wah udah gede nih sekernya nih. Ayo 58 sekian. Tepatnya saya tidak tahu. Ini coba dibersihin aja. Udah pakai RX. Sebelum kita ngukur ke bagian lubang-lubang, mungkin hari ini akan porting. Kita cek manifold sama membra. Minta kunci L. Kalau lubang bilas, lubang transfer, lubang buang ini pasti banyak yang nggak sesuai. Makanya motor itu nggak ngelos. Jadi 2 tak itu kompleks, mudah tapi rumit. Mudah tapi rumit iki piye? Nah, ya ini garap cepat ya teman-teman ya. Hari ini jadi setting performa aja. Ini harus ditanya dulu yang punya motor bawa duit berapa ya. Nanti pulang dari sini ngeluh. Tuh saya pikir habisnya cuma 70.000, ternyata habisnya banyak ya, kayak yang sudah-sudah. Nah di sini banyak oli yang balik. Nah, oli balik itu pertanda membran terlalu berat atau ada bocor. Jadi kalau terlalu berat balik loh bahan bakar itu.
Lah, ini dia. Ini untuk membrannya. Kita cek apa terlalu berat. Aduh, panas, Bos. Tanganku sampai bergetar. Nah, di sini ringan tapi ringan bawah tok. Nah, ini penekukannya terlalu banyak yang terkunci, alias bisa dikatakan mencapai berapa persen ini terlock. Ini membrannya membran tekuk. Untuk membrannya ada bocor. Ini panas ya, saya tidak bisa tiup ya, lambeku jontor nanti. Nah, yang ini yang utama, ini yang ditekuk agak ekstrim. Jadi di sini titik off-nya 50%. Makanya di bawah itu enteng. Nah, di bawah itu enteng. Segini aja bukannya enteng. Tapi untuk maksimumnya ini berat banget. Nah, ini. Jadi open maksimumnya berat. Tuh, harusnya sampai di sini tuh enteng. Klek. Nah, ini untuk top speed, Bos. Jadi kalau top speed dia open full. Klek. Nah, ternyata ini ditekuknya ekstrim. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa di RPM bawah bahan bakarnya cukup bahkan lebih, saking entengnya di bawah tuh. Tapi giliran tarik atas ini membran berat. Nah, membran berat ini tidak bisa membuka maksimal. Walhasil bahan bakar yang harusnya masuk ke karter, tapi karena ini bukannya kurang los, malah justru balik. Ingat ya, ini berada di lintasan setelah karbu. Nah, di sini karburator. Ya, di sini karburator mengabutkan bahan bakar masuk. Nah, di sini tuh ada ruang, namanya venturi. Nah, ruang ini cukup longgar. Nah, di sini ada tabung konektornya. Jadi ketika putaran tinggi, yang kerja pada karburator itu puyer yang gede. Ya, puyer gedenya. Puyer gede itu nyemburnya banyak, Bos. Jos lah. Ininya kurang open. Nah, di sini mentok segini, Bos. Bukanya itu mentok segini. Ini dipeksong ini kayaknya tenaga mesin tidak kuat. Ini di tangan saya aja berat. Lah, akhirnya banyak bahan bakar yang tidak tersuplai ke dalam. Makanya top speednya busi jadi kayak gini. Nah, ini businya jadi putih. Putih di bagian atas, basah bagian bawah. Sebab bagian bawah gampang bukanya, bahan bakarnya cukup bahkan cenderung lebih. Tapi giliran ngebut malah kurang, sebab iki kurang buka, Bos. Nah, uniknya membran itu kayak gitu. Nyeting membran itu ya enteng atas, enteng bawah. Jangan cuma enteng bawah. Akibatnya ini, paham ya? Paham. Nanti di setting-setting. Nah, kalau setting ini tutorial yang khusus nggak rapi ini sudah ada, silahkan dicek. Kalau mau lihat saya setting ini ya nanti, kan ini akan sampai selesai hari ini, sampai selesai. Tuh kayak gitu. Lah, sekarang kita ke lubang-lubang bilas. Ini penting lagi ya teman-teman, karena ini OB ya, ini barang OB, jadi perlu dicek kembali untuk tingkat lubang-lubangnya. Kok motornya loyo gitu. Terus kenapa? Ini mesinnya itu engine brake-nya tinggi, maksudnya lepas gas langsung guandul, itu kan? Itu tidak baik, karena ini 2 tak ya, bukan 4 tak. Wah, tebel banget besinya ini. Ini kalau suruh morting kelenger nyong. Bisa ndak selesai hari ini ya? Soalnya ini full baja. Kita ukur-ukur sih ya. Ngukurnya dari mana? Dari atas sini. Nah, minimal teman-teman punya alat ukur lah. Nggak usah yang akurat, yang penting bisa baca aja. Nggak usah yang mahal-mahal lah. Koyo nggak rapi opo. Yang penting tahu, bisa ngetahui aja. Ini ya sing rusak, sing waras-waras. Nah, dari atas ini kita ngukur lubang bilas sampai bibir paling atas. Hati-hati titik akhir lubangnya ya. Cara ngukurnya gini untuk teman-teman. Jangan jadi orang yang kalau mau beli Sigmat yang miliaran lah, jembut. Kayak gue ngopo lah. Yang penting bisa untuk baca. Ini cara ngukurnya gini ya, Bos. Saya kasih tahu ya, Bos ya.
Waduh, kok gak ketok ya, Cok. Nah, intinya gini, dari atas ini ketemu sama lubang bagian paling atas ya, bibir atasnya. Kamu ukur jaraknya berapa. Nah, berapa sih ukuran-ukuran umumnya? Ini kalau ini ukurannya adalah 40 berapa ini? Oh loh, 42, iya toh, wajanan dewe lah. Ini saya ngukur ini. Nah, ini diukur sampai batas lubang yang paling atas. Tak, ketemunya malah lebih banyak ini. 42, 43 lebih. Setelah saya sempurnakan nih. Nah, ini kok masa segila ini sih? Ini ketemunya 43-an ya, 43 mili lebih, 43 berapa? 43,9 edan. Eri King itu 41, ini di angka 43. Sekali lagi silahkan dicatat. Lubang bilas pada Eri King itu standar pabriknya adalah 41 mm dari bibir atas. Ya. Oh, ini 43 yang tidak beres. Buringannya ngeri, horor, oke? Harus porting berapa? 2 mili lebih. Sekarang kita ke knalpot ya. Kembali ke ukuran 0 dulu, lalu kalian mulai lagi. Nah, dikira-kira dulu. Lalu kunci, lalu dipastikan presisinya, jangan celentek. Nah, ini kurang lebih. Ini untuk lubang knalpot, bukaannya itu di angka 28, ya 28, it's okay. Ini standar Eri King ya segitu. Ini 28 ya, maksudnya masih di angka toleransi aman 28. Jadi jangan diganggu gugat untuk lubang knalpot. Standarnya Eri King berapa? 28,5 ya, 28,5 hingga 29. Beragam, selisih dikit-dikit banget karena pakai sigmat yang non akurasinya tidak seperti sigmat yang harganya miliaran kata bakul karbu jembut ya gitu. Oke. Sekarang kita ke transfer. Transfer itu yang di samping-samping ya, lubang yang di samping. Nah, ini kita ukur lagi. Nanti kita kasih tahu berapa standar pabriknya sebagai patokan motor standar. Satu mili aja sangat berarti bos ya. Oke, sekarang di angka 41 pada bilas. Nah, pada bilas, pada transfer bilasnya 43. Nah, ini masalah, harusnya ini 39, 40 lah. Ini kelebihan 1 mili, kurang tinggi. Nah, apa sih yang disebut lubang bilas itu? Ketok ora ya? Ora ketok. Nah, ini lubang aduh gak ketok. Nah, lubang-lubang yang ini nih bos. Nah, ini bos, ini kurang naik. Nah, apa alasannya atau penjelasannya kenapa kalau lubang bilasnya kurang tinggi tenaganya malah jadi engine brake-nya cepat? Jadi lubang bilas itu berfungsi dan bertugas untuk mendorong asap sisa pembakaran sebagai tugas dominannya. Nah, tugas sekundernya adalah menghantarkan bahan bakar untuk kali pertama setelah terjadi pembakaran. Jadi harus bilas dulu. Jadi bilas itu kerjanya double. Yang pertama, dia mensuplai bahan bakar langsung dari karburator menuju kepada membra langsung kepada lubang bilas ini. Nah, ini lubangnya di sini, di atas ini. Makanya di sini dikasih lubang, bos. Tujuannya adalah agar proses pembuangan sisa pembakaran itu lebih cepat. Maka dia harus lebih tinggi daripada lubang transfer. Apabila terjadi kasus di mana lubang bilas lebih rendah daripada lubang transfer, maka nanti yang terjadi adalah delay carter. Jadi area carter akan lebih cepat terkosongkan terlebih dahulu sebelum piston benar-benar mengalami tekan kompresi pada ruang carter atau TMB-nya. Walhasil motor ini jadi angop. Angop itu kamu lepas gas, tarik lagi dulu. Tapi kalau RPM-nya udah naik, dia baru enak. Perhatikan. Kalau kamu punya Eri King, motornya enak kalau gasnya udah stabil. Enak. Tapi kalau kamu lepas gas,
los. Tarik lagi, itu harus ngumpul power dulu. Nah, itu ada trouble. Kompresi Carter telat. Kok bisa telat? Kenapa? Adanya bukaan yang lebih dini pada lubang transfer. Lubang transfer itu mengantarkan bahan bakar dari Carter, ya, dari bawah. Nah, ini yang disebut kompresi Carter. Maka ketika kamu nantinya tarik, maka butuh kepadatan kompresinya itu benar-benar mencapai titik yang standarnya. Makanya jadi lepas gas, tarik itu gitu. Nah, itu ciri-cirinya kayak ninja jadinya, mendem dulu. Lah padahal ini kan Eric King. Eric King itu harusnya lepas gas tarik, lepas gas tarik, nggak pakai mendem dulu. Karena ini bukan ninja, ini Eric King gitu. Lah, kalau sampai terjadi kayak gitu, ada potensi pengiriman bahan bakar dari Carter terlalu dini atau lebih dulu dikarenakan lubang transfernya ketinggian atau lebih tinggi daripada bilas. Loh, ya orang ngaruh kok Mas Bun. Yang penting kan ukurannya benar. Oke, saya jelaskan. Ini aja. Karburatornya diservis, nanti buringnya diporting. Begini ya, Bos. Kita kasih gambar, Bos. Ini tak kuliahi tenan. Ini membran. Bahan bakar masuk, Bos. Lubang input itu ada 2 yang menuju ke Carter. Yang ke sini. Ya kan? Nih, saya kasih lihat. Nah, itu 2. Lubang 2 itu ke bawah, yang 1 ke atas. Nah, pada waktu kamu ngegas, bahan bakar tadi masuk ke sini, ke dalam sini, lebih banyak, alias 60% bahkan 70% masuk ke sini. Yang 30% itu ke atas. Kemana? Ke transfer. Nah, ini ke sini. Itu pada langkah awal terjadinya proses kerja mesin 2 tak, karena hanya 2 langkah. Kemudian yang 30 atau 25% naik ke atas itu untuk membuang asap. Nah, ini di sini kan asap, Bos. Habis pembakaran oli sampingnya kan dibakar, itu ada asap. Lah, lalu dibuang ke knalpot. Lah, jarak knalpot dengan jarak titik pembakaran itu sebanyak 28,5 mm. Maka piston harus bergerak sepanjang 28,5 mili terlebih dahulu untuk bisa membuka lubang knalpot. Nah, pada saat itu mana yang lebih dulu buka, knalpot sama bilas? Tentu knalpot aja dulu. Ya, knalpotnya buka. Ketika piston berada di 28,5, lubang bilas itu berjarak berkisar antara 5 mm hingga 8 mili sebelum terbuka. Nah, kita ukur pakai piston. Tak praktekin pakai pistonnya. Oke ya, kita copot dulu ringnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Pak karo penontonku. Kita pasang pistonnya di sini. Ini ya, Bos. Kita zoom dulu. Nah, ini posisi knalpot di atas ya, posisi knalpot di atas. Oh, gambarnya kegedean. Nah, ini Bos, kita jelaskan. Setelah terjadi proses semua struktur sistem pada mesin di atas ini, piston berada di TMA. Piston berada di titik mati atas, oke. Kemudian terjadi busi menyala. Di sini bahan bakar sudah dipadatkan, menyala, deng, otomatis terjadi langkah kerja. Pada saat langkah kerja, piston akan terdorong mundur oleh tekanan ledakan yang disebut sebagai energi tenaga hasil mesin bakar tadi. Ini terdorong mundur, sos, oke. Mundur. Nah, lubang knalpot itu akan terbuka lebih dulu. Saya butuh bantuan.
kita akan mempermudah. Nanti bantu tolong senter sini ya. Nanti santai aja. Oke, piston mundur, sekarang senter lubang knalpotnya. Nah, teman-teman, piston mundur yang terbuka pertama adalah lubang knalpot. Ini asap mulai keluar, oke? Asap mulai keluar. Lalu senter bagian dalamnya sini dari depan. Nah, pada bagian situ lubang bilas belum terbuka. Kita lihat turun lagi, piston turun. Nah, ini terbuka. Kamu senter knalpotnya lagi. Nah, lubang knalpotnya itu seberapa banyak? Itu udah segitu, ya. Udah hampir habis pada motor ini. Gimana ya jelasinnya biar enak? Ntar. Saya mencoba kembali ke masa belajar dulu. Penjelasan yang paling gampang dipahami. Saya tunggu penonton ini. Maksud nggak ini? Ini ya, lubang knalpot, corongin lagi. Lubang knalpot terbuka. Awal piston mundur, buka sekian, itu lubang bilas belum buka. Buka sekian, lubang bilas belum buka. Buka sekian, lubang bilas belum buka. Buka sekian, corongin depan. Nah, itu baru buka. Ini yang disebut telat. Pada kasus ini telat. Karena gini. Corongin depannya. Nah, dari atas. Nah, itu buka segitu ya, teman-teman. Kita tahan posisinya, lihat knalpotnya. Nah, dari belakang, knalpotnya itu udah open full. Ini telat, bos. Kok telat? Ya, harusnya knalpot masih tertutup sekitar 1/4 lebih kecil. Ini sudah open. Nah, kita coba posisi nutup. Set. Ini belum open. Knalpot cek. Nah, itu knalpot udah habis buka, bilas belum buka. Ya. Lah, padahal tugasnya bilas udah lepas. Tugasnya bilas itu yang dari karbon ini itu dorong si asap, bos. Sekaligus memberikan suplai bahan bakar untuk mendinginkan ruangan, ya, mendinginkan ruangan. Jadi dua kerjanya. Mengirim bahan bakar segar ke area ruang yang habis dibakar tadi agar lebih cepat dingin, dan juga memberikan tekanan untuk asap lebih cepat keluar atau pembersihan. Maka disebut lubang bilas. Bilas itu kan membersihkan. Nah, apabila knalpot sudah kadung open full, bilas baru dikirim, maka akan terjadi tekanan balik. Tekanan baliknya piye? Satu, ada knalpot, Pak. Knalpotnya 2 tak itu. Semua knalpot itu dikonsep ada tekanan baliknya. Nah, tekanan balik akan terjadi pada puncak open knalpot. Nah, di sini terjadi benturan. Bilas lagi ngirim bahan bakar untuk mendorong, sementara knalpot udah mulai melakukan tekanan balik, ya. Ya udah melakukan tekanan balik. Walhasil pada saat titik open full itu pertanda bahwa piston sudah mau balik lagi ke atas. Nah, akhirnya benturan tuh antara si bahan bakar segar dengan gas bakar yang lagi ditekan balik. Makanya motor ini getar. Satu, kedua, tenaganya ngempos. Yang dibakar itu tidak murni bahan bakar segar. Jadi ada campuran sisa gas bakar yang balik lagi gara-gara telat si lubang bilas tadi. Paham? Makanya ketinggian daripada lubang bilas itu harus diukur sedemikian rupa mengikuti pola standarnya. Satu, sebagai patokan. Misal ini Airy King, standarnya berapa? 41 mm standarnya pabrik. Lubang knalpotnya standar pabrik berapa? 28,5. Jika 28,5 kamu temukan pada lubang knalpot, ini adalah 41, maka tidak perlu diubah-ubah, itu udah normal, udah standar. Namun apabila knalpotnya sudah naik ya teman-teman, misal knalpotnya sudah berukuran 28, berarti sudah kurang setengah mili, maka ini harus dinaikkan mengikuti, yaitu setengah mili. Misal mau main standar aja, patokannya gitu, agar tidak terjadi satu, terjadinya tekanan balik akan mengakibatkan knocking. Kompresi terlalu tinggi tetapi tidak jadi power. Sebab yang dikompresi tidak hanya bahan bakar murni, melainkan ada gas bakar, gas sisa pembakaran yang ikut balik lagi dan ikut terkompresi. Akibatnya adalah warna busi. Mana businya tadi? Oh, ini. Nah, pada busi yang seperti ini basahnya lengket-lengket. Ya, ini itu pertanda bahan bakar terkontaminasi.
Ini bahan bakar yang sudah terkontaminasi sama gas sisa pembakaran, susah untuk dibakar. Dia akan cenderung terjebak di alur ini. Jadi pliket teman-teman, blengket dan jeprek. Itu satu. Yang kedua, pada area knalpot di sini ini akan basah terus. Ya, di area knalpot ini ngiler, padahal udah diperpak, udah diapa, ini ngiler terus teman-teman. Ngiler ini bisa menandakan ketinggian lubang bilasnya kurang alias telat. Nah, pada saat bilas itu bisa terjadi, tergantung karakter knalpot juga. Harusnya sudah buka, belum buka. Giliran di sini ada tekanan balik, dia baru mengisi suplai penuh. Nah, tinggal masalah tekanan karbunya. Misalnya kamu orangnya sukanya mblayer. Kalau knalpot kayak gini pasti ngiler. Di sini basah terus karena banyak bahan bakar yang ikut terbuang pada nilai tekanan rendah. Saking kompleknya ya motor 2 tak itu. Nih, Air Kingmu ngiler di sini. Itu ada kemungkinan besar lubang bilasnya kurang tinggi. Sampai di sini bisa dimengerti betapa pentingnya lubang bilas itu untuk nilai ukurnya. Kurang dikit aja akan sangat ngaruh kepada feel si pengendaranya. Sudah bisa dimengerti? Oke. Kalau ini sudah dimengerti, kita lanjut ke bagian transfer. Kalau lubang transfer mau naik mau turun itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan kepada kondisi mesin ya dalam versi standar. Ingat, saya katakan versi standar. Jadi lubang transfer itu lubang yang ada di samping-samping ini bos. Ini sama ini namanya transfer. Itu tidak berpengaruh signifikan jika mengalami perubahan. Misalnya mau dirubah-rubah sudutnya, mau dimiring-miringin, itu pengaruh kepada engine itu sangat sedikit jika motormu adalah standar. Kalaupun ada testimoni saya porting lubang transfer motornya jadi guala, ya sebenarnya nggak terlalu signifikan untuk meningkatkan nilai perform sebenarnya, tapi akan berbeda kepada kalangan yang memang misal pecinta jenget-jenget, pecinta blayer-blayer, untuk touring itu beda-beda. Jadi ini ke performa itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh, tetapi pada momen tertentu, misalnya untuk power jengeknya bisa mainkan ini nanti jengeknya enak, tapi ke performa total itu nggak begitu kerasa, sulit sekali untuk merasakan perbedaannya ya di rasa-rasa kaya podo. Kur penak di titik tertentu, saya katakan kepenak di titik tertentu. Misalnya aku tuh mau motornya buat jumping, nah bisa main, tapi ya jumpingnya aja. Kalau masalah top speed ini itu ya podo bae, nggak kasek ya. Kayak gitu. Tapi kalau lubang bilas ini yang di sini itu ngaruhnya kerasa banget. Kurang tinggi ya angop, ngampos, knalpot kayak ngempet, terus basah terus ini membrannya itu ngileran, karburator nyembur. Itu juga termasuk gara-gara bilas yang telat buka. Tapi komplek ya, tidak hanya masalah itu terus jadi karbu nyembur. Karbu nyembur itu komplek, ada membran, ada puyeran, ada sekep itu. Nah di sini kan ada kadang-kadang, oh ini di porting, ini kan 60-40 di porting ke, dilebar-lebar ke, biar powernya dapat. Sebenarnya enggak. Kalian jangan salah mengerti ya, karena di dunia porting memporting itu ibarat kata itu kita itu jual kebodohan, bisnis kebodohan bagi saya. Kenapa? Ya namanya dunia porting memporting itu pada dasarnya kan untuk kepentingan tertentu. Ya kepentingan tertentu. Misal ini sekernya digedein, misal kan lubangnya harus berubah. Yes, apa? Porting. Terus misal ini struknya ganti ya langkahnya. Misalnya dari Eric S ke Eric King itu harus ada perubahan lagi. Lo cara ngerubah piye? Ya porting. Ya kan gitu. Terus buring porting
ben motornya tambah power, tambah tenaga. Ning sehernya sama. Ya misal kamu itu tergiur tuh mau beli buring portingan, tapi sehermu standar. Katanya beli portingan ini motornya mabur. Ora, nggak ngaruh bos. Hanya akan berubah feel-nya saja. Maksudnya gini, misal bawahnya jadi lebih enteng. Tapi yo melayune podo bae. Ora kacek. Karo standar yo seker standar. Kayak gitu. Terus ada portingan untuk top speed. Kayak gitu. Seker standar iso, bisa. Tapi sebenarnya motor itu sama saja. Iki yo mlayune 140, 150, 120 wis. Kalau sehernya standar. Lah kenapa ada portingan top speed, ada portingan tanjakan, ada portingan untuk akselerasi? Itu kan kebutuhan. Kebutuhannya sampean. Misalnya sampean itu orang gunung, kan nggak butuh top speed, butuhnya tenaga. Wah, ini dimain, disetting untuk lebih dominan, mensuplai secara baik, cepat, signifikan, padat, bagus di RPM bawah. Top speed pasti berkurang. Top speed pasti berkurang. Misal tadinya larinya 150, begitu cari tenaga bawah, itu dia jadi bisa berkurang, menurun. Sebab ada yang dipaksakan di bawah. Itu kayak gitu. Terus misal motor pengennya akselerasi, ya bawahnya berarti main standar aja. Cuman ini dibuat di RPM tengah, suplai bahan bakarnya disesuaikan jalurnya. Nah, RPM tengah itu bahan bakarnya double. Dari puyer kecil sama puyer gede sama-sama nyembur. Agar tidak jadi kelebihan bahan bakar, apalagi kekurangan, di sistem lah ininya. Diubah-ubah. Itu pun ngubahnya sangat sedikit, tidak banyak. Kayak gitu. Top speed piye ora kacek. Sama sejatinya. Ora percaya tes dino. Kalau tes pengundara, si numpai pemilik motor kan dia pakainya feeling, bos. Lantaran RPM tengahnya enteng, jadi dia lebih cepat kepada top speed. Tapi yo melayune padha bae, yo paling 130, 140, 120. Kan pemakai paling kayak gitu, bos. Tapi dia akan keburu merasakan sebuah ekspektasi yang wow. Gara-gara di tengahnya enteng. Yang tadi tengahnya ini langsung wah, sehingga dia lebih cepat untuk mencapai puncak. Nah, itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Akhirnya harga portingnya mahal. Mahal jubahal bahal. Hanya jual perasaan. Sejatinya ya podo. Lah pengen banter melebihi standar, ya bore up. Ya kalau pengen banter melebihi standar, ya bore up. Itu pilihan. Tapi kan mahal, duitnya ukeh, ragate gudi. Nah kan gitu. Wong-wong desa kayak kita, bengkel desa lah dodolan ngono ora payu, iya toh. Lah pengen lebih banter meneh, ganti motor, pakai H2. Ya wis beres. Rasa ribet-ribet, urip kok ribet. Jadi kalau kalian keluar duit terlalu banyak hanya untuk membeli portingan ini itu loh, motionmu standar api ya lah, bos. Hanya sugesti, sejatinya hanya sugesti. Makanya saya bilang, RI King itu standar aja udah banter. RI King kuwi standar wae ora sah neko-neko, aslinya wis banter. Tapi motorku standar ora banter, berarti ora beres. Contohnya ini standar ning ora beres. Lubangnya kurang tinggi, ya kan? Jaraknya kurang, apalagi barang OB. Kuwi bos. Tetapi dunia itu kan butuh makan. Ya toh, wong itu butuh mangan. Orang yang tidak tahu kan mau bayar mahal. Wow, morting 1 juta, morting 700.000. Waduh, ya ancene larang, bos. Mata pisau mahal. Tapi kan kalau porting kelas apa dulu itu kayak saya nggak nyalahin orang jualan mahal. Toh ada yang mau beli toh, silahkan, itu haknya wong de duit kayak gitu. Ganti blok ori rampung iki, bos. Yakin tuku blok original wis pasang, ora usah main porting-portingan lah jembut.